Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Di kegiatan berbagi, jadi salah satu tugas kami dari Pendidikan Guru Penggerak yaitu membagikan terkait dengan, apa yang sudah kami laksanakan, kami lakukan atau mungkin sering kami kenal atau disebutkan sebagai sebuah aksi nyata dari pemahaman kami terkait dengan apa yang sudah diberikan dalam pembelajaran kami di Pendidikan Guru Penggerak. Nah, sebelumnya Om Swastiastu, selamat malam dan terima kasih, Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Di sini saya akan membagikan sedikit apa yang sudah kami lakukan terkait dengan budaya positif ya. Budaya positif ini, mungkin sesuatu yang sudah tentunya pasti saya yakin kita semua sudah melakukan, sudah, berbuat di kelas, di luar kelas, atau mungkin bahkan di rumah kita atau di masyarakat, tetapi mungkin belum kita publikasikan dan secara utuh belum kita kenal seperti apa sebenarnya. Nah, maka dari itu, di sini saya akan membagikan salah satu, aksi nyata saya dalam modul 1.4 tersebut, yaitu tentang, penerapan budaya positif di lingkungan, kelas khususnya. Nah, selanjutnya kita, berkenaan dengan hal tersebut, maka kita di sini harus bisa mengubah paradigma. Di mana yang tadi kalau kita ilusi-ilusi itu muncul ketika itu adalah sebuah, konsep mengontrol, siswa itu dengan stimulus respon, sekarang kita harus mengubah paradigma tersebut menuju ke teori kontrol. Nah, sebelumnya itu di sini, saya ingin sampaikan bahwa pada dasarnya seorang, siswa atau mungkin orang secara umum ya, itu mempunyai 3 motivasi perilaku dari, diri siswa. Jadi orang atau siswa itu dapat, berlaku sesuatu itu karena ada motivasi dari dirinya. Ada 3 jenis motivasi yang muncul nanti. Yang pertama itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang siswa berbuat, atau mengikuti, sesuatu, arahan atau apapun karena dia takut akan dihukum. Rasa tidak nyaman ketika dihukum, diberikan sanksi, sehingga dia, berperilaku sesuatu yang, diharapkan. Nah itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga, apa ya, mungkin salah satunya ketika kita di kelas misalkan, kita memberikan reward ataupun, imbalan kepada siswa yang mau aktif atau bagaimana, sehingga dia akan ketergantungan. Dia akan berbuat ketika mendapatkan imbalan, tetapi tidak akan pernah berbuat ketika dia tidak mendapatkan imbalan. Atau mungkin, sering muncul misalnya pada guru A, dia karena mendapatkan, sesuatu mungkin pujian dan lain sebagainya, atau mungkin nilai, atau mungkin kalau dia anak SD misalnya, yang bisa jawab dapat permen itu misalnya, atau anak TK misalnya, yang bisa jawab dapat bintang. Nah, dia akan, berusaha untuk melakukan itu agar mendapatkan imbalan-imbalan tersebut. Nah, ketika dia tidak diberikan imbalan, maka, dia tidak akan melakukan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ketiga inilah yang, saya rasa ini penting untuk dimunculkan dalam diri siswa. Mengapa? Karena ini adalah suatu apa ya, bisa dikatakan motivasi dari dalam diri terhadap nilai-nilai yang dia percaya. Dia percaya akan suatu nilai itu benar dan harus dilakukan sehingga dia berbuat, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau karena ketakutan. Nah, sehingga nilai-nilai tersebutlah yang ingin saya kembangkan di dalam, menciptakan budaya positif, khususnya salah satunya itulah disiplin positif, di kelas. Nah, di sini, berkaitan dengan motivasi yang ketiga ini, di sini perlu kita ketahui bahwa perubahan terjadi apabila orang itu ingin dan mau berubah. Kemudian disiplin diri itu akan tumbuh apabila ada kemauan dari dalam dirinya. Nah, untuk menumbuhkan perubahan dan kemauan tersebut, maka di sini kita melakukan pembiasaan sehingga hal tersebut akan menjadi budaya dalam diri siswa. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita masuk ke aksi nyata terkait dengan nilai-nilai keyakinan. Nah, di sini untuk aksi nyata yang saya lakukan itu adalah membuat pohon keyakinan. Nah, pohon keyakinan itu sendiri adalah perwujudan sebuah pohon di mana pohon tersebut diberikan gantungan-gantungan label berupa sticky note yang diikat
dan kemudian di dalam sticky note tersebut diisikan apa namanya, nilai-nilai ya, nilai-nilai kebajikan yang harus muncul pada diri siswa. Nah, hal itu menjadi keyakinan bagi mereka bahwa saya seorang siswa harus mempunyai nilai ini, atau saya seorang siswa meyakini bahwa nilai ini harus ada pada diri saya. Nah, tujuannya apa? Dengan melibatkan hal tersebut berarti kita sudah memberikan ruang untuk mereka dapat memotivasi dirinya. Nah, jadi di sini siswa pada langkah-langkahnya adalah siswa membuat kesepakatan tentang nilai-nilai kebijakan yang harus muncul pada diri mereka ya, sebagai keyakinan atas nilai diri. Nah, selanjutnya siswa tersebut akan menuliskan cerminan budaya positif sebagai perwujudan nilai-nilai yang diyakini. Jadi misalnya tanggung jawab, eh, apa sih tingkah laku ataupun perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai bertanggung jawab itu dituliskan. Nah, kemudian setelah itu baru mereka gantung di dalam pohon keyakinan tersebut. Nah, dari pohon keyakinan ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka sepakati. Itu ada 4. Ini kebetulan saya lakukan di kelas 11 MIPA 2. Nah, di sini ada 4 nilai positif atau nilai kebajikan yang mereka sepakati. Yang pertama itulah menghormati, yang kedua itu adalah disiplin, yang ketiga bertanggung jawab, dan selanjutnya itulah percaya diri. Jadi 4 nilai ini yang mereka sepakati di kelas harus muncul dalam diri seorang siswa, atau yang harus muncul dalam diri mereka. Nah, seperti ini misalnya disiplin. Jadi untuk nilai disiplin, mereka di sini mensepakati bahwa hal-hal yang menunjukkan seorang atau pribadi yang disiplin di kelas 11 MIPA 2, yaitu mereka disiplin terhadap waktu, kemudian taat peraturan sekolah, taat tepat waktu mengerjakan tugas, dan disiplin menerapkan prokes. Nah, kemudian yang kedua itulah nilai percaya diri. Nilai percaya diri itu mereka wujudkan dalam percaya terhadap potensi yang dimiliki dalam diri sendiri, dan memiliki keyakinan bahwa kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, itu cerminannya dari nilai percaya diri yang mereka sepakati. Kemudian selanjutnya adalah menghormati. Menghormati di sini mereka mensepakati bahwa tindakan-tindakan yang mewakili menghormati tersebut adalah menghormati orang yang lebih tua. Mungkin di sini maksudnya mungkin guru, orang tua, ataupun siapapun yang dianggap mereka, atau mungkin dari segi umur dan lain sebagainya itu mereka lebih tua. Kemudian menyapa ya. Kemudian menghormati orang yang berbicara, misalnya ketika presentasi atau ketika ada penjelasan. Nah, mereka di sana ingin menghormati orang yang berbicara. Kemudian yang terakhir itulah mengucapkan salam. Jadi itu cerminan dari menghormati sesuai dengan kesepakatan mereka. Selanjutnya itulah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini itu ditunjukkan dengan bertanggung jawab adalah misalkan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika mereka berbuat, mungkin maksudnya ketika mereka berbuat sesuatu, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu gitu. Nah, kemudian yang kedua itulah bertanggung jawab sebagai perangkat kelas. Mungkin di sini maksudnya piket, menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Itu yang nilai-nilai yang mereka yakini harus ada dalam diri siswa, khususnya itu adalah yang ada di 11 MIPA 2. Nah, jadi demikian kiranya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas 11 MIPA 2 terkait dengan bagaimana membuat pohon keyakinan sebagai bentuk budaya positif dan pengembangan disiplin positif dalam diri untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan aksi nyata yang saya lakukan, khususnya itu adalah untuk di modul 1.4. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan berupa tanggapan, saran dari teman-teman, saya persilakan. Ada mungkin?
santai aja. Ada? Terima kasih waktunya Pak Dwija. Oh, nggih Bu Eh, Rina. mak Makasih untuk ilmunya yang diberikan, sangat bermanfaat buat saya. Oh, Semadi ya bukan Bu Rina. Iya, Suaranya mirip. Nggih, nggih Ibu. Semadi. Iya, iya. Nggih, nggih, lanjut lanjut Semadi. Ibu Semadi Ya, itu lanjut. aja. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan, membuka wawasan saya. Nggih, baik, terima kasih Bu. Kita sudah nggih? Mungkin dari saya, Oh, apakah ada oh nggih, nggih, Ibu Rina. kira-kira tanggapan siswa bagaimana ya Pak Kade saat diajak untuk membuat pohon keyakinan itu? Iya. Terima Pertama kasih. nggih, pertama gimana ya, mereka masih bingung sih awalnya. Apa sih yang dibuat gurunya ini? Apa sih yang sebenarnya yang diinginkan itu. Nah, cuma tapi dengan memberikan penjelasan dan tentunya di sini ketika kita menerapkan itu, kita perlu memulai dengan memberikan pemantik. Awalnya mereka bingung, nilai apa sih yang dimaksud dengan nilai? Apa sih yang harus saya tuliskan gitu. Nah, pertama saya berikan sih gini. Nah, salah satunya misalnya disiplin. Nah, orang yang disiplin itu ditunjukkan dengan apa gitu. Oh, gitu. Mereka ngerti tulis disiplin. Baru mereka, oh Pak, saya ngajuin gini, apa namanya, percaya diri, kemudian bertanggung jawab. Nah, itu. Jadi ngalir sih setelah itu. Setelah mereka tahu apa sih yang kita maksud gitu dengan memberikan pemantik itu. Jadi kalau saya bisa katakan anak SMA itu sebenarnya mungkin karena mereka sudah berpikirnya sudah ke arah abstrak, lebih gampang kita untuk inilah, untuk cukup berikan pemantik mereka pasti udah oh itu yang dimaksud gitu. Nggih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi? Oke, sudah nggih? Baik. Jadi itu yang bisa saya bagikan terkait dengan aksi nyata saya di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana kita menjadi guru yang dapat menciptakan bisa kita katakan ekosistem positif lewat budaya positif, sehingga siswa berbuat karena motivasi dalam dirinya, bukan karena ketakutan akan sanksi, hukuman, sehingga apa yang mereka lakukan bermanfaat bagi diri mereka, lingkungan, keluarga, dan serta masyarakat. Baik, demikian untuk sesi berbagi hari ini. Untuk itu saya akhiri dulu dengan para Mas Sandi. Oh, Sandi. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu.